Nah, kali ini gua kedatangan sebuah unit Q1 punya kawan gua yang katanya bagian dalamnya ini udah full metal. Waduh, di atasnya sini juga ada buat RMR, bre. Kira-kira sebagus apa sih unit ini? Dan nggak cuma sampai situ aja, kita akan bandingin dengan unit Q1 punya gua yang dalamannya masih standar. Ini dalamannya nggak ada metal-metalannya sama sekali. Kalau magazine kita copot kayak gini, nah tuh kelihatan kan di bagian dalamnya hitam aja semuanya. Beda halnya dengan yang satu ini, bre. Tuh ada sosok yang warna silver-silver gitu, artinya dia bahannya metal. Halo Airsofters, dan seperti yang gue bilang di awal tadi, kita akan coba bandingin antara unit Q1 yang masih standar dengan yang udah upgrade ganti dalaman metal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ambil kotak peralatan tactical. Saat membongkar unit Q1, gue akan butuh sebuah obeng yang kecil kayak gini, gunanya untuk membuka atau mendorong pin pengunci yang ada di sisi sini, bre. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang slide udah terlepas dan ini dia dalamannya. Kayak gini nih tampilan lower frame dari unit Q1 yang masih standar. Dan ini dia tampilan di dalam slide-nya. Semuanya masih standar, bahannya masih ABS kecuali piston. Udah gua ganti pakai bahan nilon. Oke, kita pinggirin dulu sebentar. Dan sekarang kita buka Q1 yang ini yang katanya udah di-upgrade. Tinggal dorong pin pengunci kayak gini. Oh, sorry, kebalik, bre. Jadi pastikan posisi saat kita mendorong pin pengunci itu jangan sampai bagian rigidnya masuk ke dalam body, bre, takutnya merusak. Nah, kayak gini dia tampilan dari daleman unit Q1 yang udah diganti metal. Tuh metal semua dalemannya, buset. Selain kita kagumin warnanya, coba dengerin suaranya, bre. Gimana, bre? Suaranya satisfying banget kan? Suara metal ketemu metal saat digetok pakai obeng. Coba bandingin sama Q1 gua yang masih standar nih, pakai ABS semua. Kayak gitu suaranya tuh. Nah, sekarang saatnya kita bandingin tampilannya, bre. Yang kiri masih standar dan yang kanan udah diganti sebagian partnya pakai metal, terutama bagian frame dan juga bagian yang penting-penting tuh. Jadi yang ini bagian sirsetnya udah diganti full metal, sedangkan yang ini masih standar bawaan pabrik, bre. Dia bakalan lebih kuat untuk menahan beratnya beban kehidupan. Maksud gua beratnya spring saat udah dikokang, bre. Oke, gua taruh dulu. Sekarang gua bandingin bagian slide-nya. Nah, kira-kira di dalam slide apa aja yang udah diganti metal nih? Oh, kayak gitu, bre. Cuman pistonnya doang yang diganti metal. Sedangkan untuk silindernya masih bawaan pabrik ya. Tuh, bandingin sendiri suaranya kayak gimana. Tapi ada yang aneh nih di bagian sini nih. Kenapa yang metal agak munduran dikit bagian pengaitnya, bre? Gue nggak tahu alasannya, bre. Kenapa piston yang metal bagian pengaitnya agak munduran dikit daripada yang ABS atau yang nilon seperti punya gue ini? Apakah ada alasan tertentu? Coba tulis di komen kalau lu tahu dah. Lalu kita lanjut untuk bagian spring guide-nya, ini masih bawaan sama nih, sama kayak punya gua tuh. Untuk pernya juga masih bawaan pabrik ternyata, bre. Nah, cuman bedanya ada di sini nih. Punya gua udah diganti pakai inbar tembaga yang diameternya 6,01, sedangkan yang ini masih bawaan. Harusnya sih kompresi gua lebih bagus ya. Tapi kita akan cek dulu bahan dari slide-nya karena ini slide-nya aneh nih. Ini slide punya Spring B. Bisa kalian dengar sendiri, bahan slide-nya terasa lebih kokoh walaupun dia rasanya lebih tipis saat dipegang, bre. Kalau nggak salah ingat sih, bahan slide-nya nilon kalau nggak salah nih. Nah, kayak gini perbandingan tampilannya, bre. Yang ini rasanya lebih futuristik dan juga saat dipegang kayak gini, rasanya lebih mantep dan lebih kokoh. Nah, cuman nih, bre, setelah gua lihat-lihat, ada sedikit perbedaan nih di bagian sini. Dia polos aja gitu bagian pembidiknya. Beda dengan Q1 standar yang udah ada titiknya. Walaupun ini gua tebelin lagi titiknya pakai vidol, bre. Oke, untuk bandingin bahan dan build quality udah antara yang standar dan yang udah upgrade full metal. Sekarang saatnya kita bandingin performanya. Iya, gua udah berada di luar dan sekarang saatnya gua akan tes jarak tembak dua unit Q1 yang tadi. Gua akan tembak ke arah sana ya, bre. Dan gak cuma sampai situ, kita juga akan tes krono. Kira-kira power dari kedua unit ini berapa sih? Pertama gua mau tes dulu Q1 gua nih. Ini di dalamnya udah gua isi sama BB-CYC 0,25. Bentar, kurang fokus. Nah, ini diisi dengan BB-CYC 0,25. Kita akan tes shot dulu. Untuk perbandingan jarak tembaknya, kira-kira sejauh mana nih Q1 gua bisa melaju BB-nya. Nah, seperti itu, bre. Kira-kira untuk Q1 gua melajunya sejauh itu. Nggak tahu nih, kamera kelihatan apa enggak BB-nya yang melaju terbang jauh, menembus batas dan melampauinya. Dan sekarang saatnya kita gantian. Gua akan test shot menggunakan Q1 punya temen gua karena magazinnya sama. Gua nggak akan pakai magazine yang ini. Gua cukup pakai magazine gua aja nih yang udah terisi BB tadi. Oke, langsung kita masukin magazinnya dan kokang.
Oke, langsung kita test shot aja. Nah, itu dia bre, kelihatan apa kagak tuh? BB-nya sih melaju lebih jauh daripada tiang listrik yang ada di depan kita ini. Jadi kisaran jarak tembak adalah 25 meter. Oke, langsung aja kita lanjutin dengan tes krono untuk tahu seberapa power yang bisa dihasilkan oleh masing-masing Q1 ini. Pertama kita tes dulu dengan Q1 gua. Nah, ini dia FPS yang dihasilkan oleh Q1 gua adalah 165 FPS dengan BBCYC 0,25. Kalau 02 sih mungkin kisaran 200 FPS-an bre. Nah, sekarang kita lanjutin dengan Q1 punya temen gua yang tadi full metal itu. Berapa nih kira-kira power yang didapat? Apa mungkin sama aja ya? Nah, ini dia ternyata power yang dihasilkan adalah 223 bre dengan BBCYC 0,25, dan bahkan ini pairnya masih standar bawaan pabrik loh. Buat jarak tembaknya sih si Q1 punya teman gua tadi BB-nya melayang jauh dan juga menukik ke atas dia. Oke, kira-kira segitu aja bre untuk test shot jarak dan juga test shot powernya. Jadi kira-kira kalian bagaimana nih pendapatnya? Kalau menurut gua sih Q1 ini lebih baik kalau dalemannya di upgrade full metal seperti punya teman gua ini. Nah, lalu untuk rincian biayanya kita bahas setelah ini bre. Kesimpulan dari gua bre, kalau lu pengen punya unit Q1 seperti ini yang dalamannya full metal jauh berbeda dengan Q1 gua yang dalamannya masih ABS, Q1 ini sangat layak untuk lu milikin karena selain menambah umur pakai dari unitnya sendiri juga akan menambah powernya bre. Awalnya gua ragu nih karena gua pikir unit Q1 gua yang pistonnya bahan ABS atau nilon ini bakalan lebih kenceng FPS-nya karena dia lebih ringan daripada metal. Tapi ternyata bre, piston metal pun FPS-nya bisa gila-gilaan dengan hanya menggunakan per bawaan pabrik. Jadi kalau lu tertarik, begini kira-kira rincian biayanya bre untuk upgrade dalaman full metal seperti tadi. Nah, jadi dengan total sekitar 700.000 di luar ongkos kirim, kalian udah bisa milikin unit Q1 yang bener-bener strong. Nah, kalau mau beli dalaman metal dan part-part metalnya untuk Q1 atau Q series di Yuki Ventura ada bre.